النواهي. العبودية الحقة إخلاص التوحيد، إفراد الله في العبودية. لا أصلي ولا أصوم ولا أحب محبة العبادة والتذلل والخضوع والخشوع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم سبب من أسباب تقوية الإيمان وهو التوحيد والإخلاص. أيضا نقول قول الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني وأنت تقرأ من بداية البقرة والفاتحة إلى الناس تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر القصة من الأنبياء ثم يعطيك إشارة، ثم تقرأ قليلا قصة ثم يعطيك إشارة إلى أسباب وإلى محفزات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن أول سبب من أسباب ضعف المعنوي عند المسلمين هو ضعف الإيمان. Sekali lagi oleh Allah, ketika kita berbicara tentang perkara-perkara yang kita sebutkan di atas tadi, tentu kita harus mengetahui sebab-sebab pengaruh serta cara mengobati kelemahan ma'nawi tersebut. Di antaranya adalah lemahnya iman kepada Allah dan lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang menilai kekuatan iman seorang hanya dari sisi fisiknya saja. Kalau sudah pelihara jenggot, ya, celananya sudah menggantung, atau dia sudah berpakaian yang menunjukkan atau seolah-olah adalah orang yang kuat imannya, ternyata dia adalah orang yang paling rapuh imannya. Orang yang paling tidak yakin kepada Allah SWT, mungkin masalah rezeki, masalah apa saja, masalah yang lain terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terkadang heran ya bagaimana syaitan itu bisa menguasai jiwa-jiwa kita. Padahal Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebajikan. Kita sudah baca ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tetapi ya terkadang kita membaca ayat ini dengan lisan-lisan kita, dengan kita melihat dengan mata-mata kita, tapi kita tidak bisa membaca dan melihatnya dengan hati-hati kita. Pas sekalian, kita baca juga firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian instansullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian dan Allah akan tetapkan jiwa-jiwa kalian. Maka di sini banyak orang yang membaca ayat ini tapi tidak bisa merubah diri, tidak berubah, dia tetap tidak taat, dia tidak yakin, karena keyakinan itu akan menggiring manusia kepada semakin taat kepada Allah. Ya. Ketika membaca ayat ini mungkin lewat saja dan tidak menambahkan keyakinannya kepada Allah. Padahal jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kita menolong Allah dengan kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menjanjikan, ya, kita membaca firman Allah SWT di surah Al-Baqarah, kisah para nabi kemudian diberikan pelajaran-pelajaran, kisah para nabi diberikan pelajaran-pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna lansur ya rusulana, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, walladzina, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu fi hadhil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Nah, sesungguhnya kami akan menolong para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat nanti, ketika semua sudah bersama. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan kepada kita. Maka kelemahan terjadi ketika orang memandang hanya dari sisi fisik saja dan tidak melihat dari sisi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terjadi kelemahan.
طيب أيضا نذكر من أسباب الضعف المعنوي الذي يصل إلى الناس من المسلمين التدهور العام لحال كثير من المسلمين.